Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melihat video ini, saya mohon bantuan doanya agar supaya Mas Ikhwan aslinya Jetak Sari Sayung Demak. Jetak Sari Sayung Demak. Mas Ikhwan ini sakit, yang sakit tersebut, efek daripada sakit tersebut makan itu tidak enak, pahit. Kata dokter bagaimana, pernah diobatkan di dokter, hasil USG? Hasil USG itu asam lambung. Asam lambung, terus lagi Katanya sih lemas anemia. Lemes anemia, berarti kurang darah. Iya. Terus yang dokter satu lagi? Batuk sesak nafas. Itu batuk sesak nafas akibat asam lambung yang tinggi itu. Iya. Ya, ini saudara-saudara, asam lambung ini tidak tahu-tahu atau ujuk-ujuk asam lambung itu mestinya tidak. Asam lambung adalah penyakit yang sudah dikatakan serius. Asam lambung ini mestinya dulu ini pernah mengalami penyakit MAH. Pernahkah? Pernah. Ya, penyakit MAH. Apabila penyakit MAH itu belum terobati, maka naik ke asam lambung. Ya, asam lambung biasa, terus asam lambung akut. Terus kalau asam lambung ini kok sampai tidak terobati, maka akan terjadi penyakit hepatitis. Karena hepatitis tersebut itu terjadi asam lambung. Efek daripada asam lambung yang sudah akut itu perut itu keras. Apakah sudah keras perut? Sudah. Sudah keras. Hepatitis ini ya, kalau naik lagi sudah namanya kanker hati. Mesti kalau sudah hepatitis, kalau sudah kanker hati, perutnya itu keras dan juga sesak napas. Napasnya sesak ya. Terus karena sesak napas dan juga perut semakin membesar, maka makan itu tidak bisa banyak, hanya sedikit. Akibatnya adalah makin lama makin kurus, ya kan? Makin lama makin kurus, makin lama makin kurus. Tapi saya yakin dengan bantuan doa dari saudara-saudara, penyakit apa saja, apabila Allah mengendaki sembuh, pasti sembuh. Maka dari itu saya mohon doanya dari saudara-saudara yang menonton video ini agar supaya mendoakan sama Mas Ikhwan ya, agar supaya diberi kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan bisa beraktivitas kembali. Terus sekarang kita bahas asam lambung. Kita bahas MAH. Kalau zaman dulu itu orang punya penyakit MAH maupun asam lambung ini karena kurangnya makan. Tapi zaman sekarang ini jarang sekali orang yang kurang makan, ya kan? Ya. Jarang sekali orang yang kurang makan. Penyebabnya zaman sekarang bukannya kurang makan, akan tetapi adalah pikiran. Karena pikiran yang tinggi, usus dan lambung, katakanlah lambung, ini juga berpengaruh dengan hasil kerja otak, berpengaruh sekali. Maka dari itu, obat yang pertama-tama adalah semua beban pikiran harus diletakkan. Harus diletakkan. Mestinya kata dokter juga begitu, Mas. Jangan pikir yang banget-banget ya, begitu kan? Maka dari itu
Obat pertama adalah dari pikirannya sendiri. Obat pertama adalah dari pikirannya sendiri. Obat yang kedua adalah untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui penyakit tersebut. Ini belum saya terapi. Nanti insya Allah saya terapi pun kalau menurut dokter itu diagnosa dokter. Kalau saya untuk mengetahui saraf nanti saya terapi. Penyakitnya itu apa? Begitu. Tapi insya Allah hasil USG, hasil rongsen itu insya Allah sama dengan terapi saya, hasil terapi. Karena saya kalau mendeteksi penyakit itu dengan terapi. Untuk mengetahui sebuah penyakit saya melalui saraf. Kalau dokter adalah melalui hasil beberapa tes lab, laboratorium dan rongsen dan juga USG. Penyakit itu bisa sembuh. Penyakit apa saja bisa sembuh. Ini secara teori. Yang pertama adalah mengenal penyakit. Penyakit ini penyakit apa sih? Kalau dokter adalah itu ya di lab, di rongsen dan sebagainya. Untuk mengetahui sebuah penyakit adalah didiagnosa. Seperti orang masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas, mesti pertama kali adalah dicek darahnya. Ini darahnya tinggi apa rendah. Itu apanya? Nanti disesuaikan obat dengan penyakit. Yang kedua, keluhan. Keluhannya apa? Gitu baru di USG, dianalisa juga di USG atau di rongsen. Itu apa gunanya apa? Untuk mencocokkan antara diagnosa dan juga obat. Terus kalau terapis ini ya lebih simpel, lebih singkat. Kalau saya seorang terapis atau seorang tabib untuk menganalisa sebuah penyakit, saya menggunakan terapi. Untuk mengetahui sebuah penyakit itu saya lihat sarafnya. Kalau kita lihat sarafnya itu apabila gangguan ini lambung, maka saya akan terapi bagian lambungnya sehingga saraf yang jurusan lambung ini akan sembuh. Begitu Mas ya. Iya. Kalau memang hasil terapi itu mengatakan, hasil terapi atau saraf mengatakan ini sudah masuk ke wilayah hepatitis A, hepatitis B, atau katakanlah sudah kanker hati, itu juga obat herbalnya atau katakanlah ramuannya ini. Kalau silakan mencari, kalau tidak bisa sudah saya sediakan. Semua penyakit insya Allah akan sembuh apabila penyakit tersebut hasil analisa dokter maupun analisa terapis seperti saya ini pas dengan penyakit, ya. Menganalisa penyakit pas dan juga obatnya juga pas, insya Allah akan sembuh. Yang tidak sembuh itu hasil penganalisaan atau diagnosa dan obatnya ini tidak cocok. Inilah akibatnya penyakit itu tidak sembuh. Tapi kalau cocok itu insya Allah penyakit apa saja akan sembuh. Contohnya ada orang sakit perut, ya, sakit perut terus dikasih obat sakit perut, belum pasti sembuh. Masalahnya sakit perut bisa juga sakit MA, bisa juga asam lambung, bisa juga karena ginjal. Nah, ini tidak akan sembuh. Sakitnya sakit ginjal dikasih obat mencret, ini tidak akan sembuh. Begitu pula dikasih obat yang mahal tapi tidak pas, dikasih obat sakit kepala. Berarti penganalisis sakitnya
penganalisaannya itu tidak sesuai dengan obatnya. Atau ini sakitnya karena sakit banget sakitnya, nah, dikasih obat gigi, ya juga tidak akan sembuh. Paling andai kata sembuh hanya pereda rasa sakit saja, setelah itu kambuh lagi. Tapi kalau pas obat ini sakitnya sakit kepala, dikasih obat sakit kepala, insya Allah sembuh. Nah, tidak kesembuhannya sebuah penyakit karena tidak cocoknya antara penyakit dan obat. Hasil penganalisaan sebuah penyakit ini tidak cocok dengan obat yang diberikan. Tapi insya Allah, kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Mudah-mudahan Mas Ikhwan di sini nanti diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih herbal supaya cocok dengan penyakitnya, dan juga bantuan doa dari saudara-saudara Allah mengabulkan sehingga Mas Ikhwan sembuh. Amin. Yeah. Mari tidur, saya cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit Mas, kira? Oke. Sakit Pak. Ya. Ini menurut hasil yang terganggu di sini adalah ini saraf ginjal. Ini ginjalnya juga terganggu. Dan juga ini hati, termasuk sudah ke hati sudah ke hepatitis, tidak golongan asam lambung lagi, tapi sudah ke hepatitis. Ini sudah ke hepatitis. Ini sebagian dokter mengatakan sebagian ini sudah dikatakan namanya kanker hati ini. Tapi jangan khawatir, pasien-pasien saya yang model seperti ini insya Allah sembuh. Ini adalah saraf ginjal, ini ginjalnya ini juga kena ini. Ini ginjal, dan juga ini lambung, ini hatinya. Nah, ini pas hati ini, hati. Ini paru-paru. Paru-paru sakit? Enggak kan? Nah, berarti sesaknya ini bukan karena paru-paru, tapi karena pembengkakan dari hati menghimpit paru-paru sehingga Mas Ikhwan ini sesak nafas. Ini bukan, dulunya kan tidak ada sakit paru-paru kan? Ya. Tidak ada, ini karena gangguan ini. Jantungnya juga masih sehat ini. Jantungnya masih sehat. Paru-parunya sehat. Nah, ini yang ini loh lah, ini livernya, ya ini livernya sudah ke kanker hati namanya. Pasien-pasien saya dengan izin Allah, ya saya obati, saya terapi, saya analisa hasil terapi tersebut atau diagnosa daripada seorang terapis adalah dia melihat penyakit melalui saraf. Ya seperti ini. Ini berarti yang terganggu, ini ginjal, ini kan ya sakit ginjal. Ini ada benjolan di sini. Terus ini adalah ini lambungnya. Nah, lambung ini, nah ini hatinya.
livernya, limpa. Ini limpa sangat sakit, ya kan? Iya. Nah, yang satu ya. Ini ginjal kanan kiri terganggu semua ini. Ini saraf ginjal ini. Ya, saraf ginjal. Ini ada benjolan sampai besar ini ya. Ini saraf lambung ini. Lambung. Ini lagi yang lebih sakit lagi yang sini. Ini saraf hati atau limpa, liver, ya kan? Ya. Ini tidak hanya begini saja, ya kan? Iya. Ini sudah sakit ini, hanya saya tempel saja. Ya. Saya tempel karena ada penyakitnya di situ akan sakit dan ada benjolannya di sini. Ditahan sebentar mas ya. Nggak keras kok ya, nggak keras ini hanya pelan-pelan kok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca sholawat terus ya. Ini sudah mulai membengkak kakinya. Kakinya sudah membengkak ya. Darah ya. Sudah bengkak. Ini ya kan ya. Bengkak ya. Ditahan sebentar ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ini adalah minyak saraf, minyak matahari yang fungsinya yaitu mengobati atau menormalkan saraf-saraf yang tidak normal. Kenapa? Termasuk diantaranya kanker hati, kanker otak, diabetes, ginjal. Insya Allah dengan bantuan doa saudara-saudara dan dengan terapi dan juga minyak saraf ini, insya Allah Allah memberi kesembuhan pada pasien-pasien yang menderita penyakit ginjal, termasuk hepatitis, tumor, kanker, dan penyakit komplikasi. Karena ini minyak saraf ini mengobati saraf-saraf yang tersumbat. Ya, terjadinya penyakit ini karena sarafnya ini tidak normal. Ini Mas, ini nanti tak semprot, itu panas ya. Tapi panasnya itu tidak lama, tapi benar-benar panas ini nanti karena penyakitnya sudah seperti ini, tapi tidak lama, hanya 1 menit panasnya itu. Dikuatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai begini, ini kan hati ini, ini hati-hatinya bengkanel, ini lambungnya dan juga hatinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, panas? Ya, dikuatkan ya, hanya 1 menit saja kok. Ini panas sekali saudara, sampai seperti ini. Tapi hanya 1 menit. Kadang hanya kalau penyakitnya ringan 1/2 menit. Dan juga ini kalau sudah tidak sakit lagi, penyakitnya sudah berkurang, ini tidak panas lagi, hanya hangat. Tapi kalau penyakitnya itu sudah sembuh, ini rasanya minyak matahari, minyak saraf ini dingin. Jadi ini tidak semua organ tubuh disemprot sama ini panas, enggak. Organ tubuh yang sakit saja yang disemprot dengan ini yang panas. Contohnya kayak garam itu tidak sakit. Atau betadin itu tidak sakit. Tapi kalau kita ada luka, kasih betadin kan sakit. Atau kasih garam itu sakit. Tengkurap bisa tengkurap? Ya, tengkurap. Ini kakinya sebentar, kakinya biar tidak bengkak lagi. Ini ya. Nah, sudah tengkurap ya. Ini dikerii. Karena apa? Bahannya seperti kayak masuk angin, ya kan Mas? Iya. Kalau habis dikeroi itu agak berdingan sedikit, gitu. Tahan sebentar Mas ya. Ini sakit saudara. Tapi hanya 1/2 menit atau 1 menit. Setelah itu sudah adem kembali. Ini panasnya kalau memang penyakitnya berat, tidak seperti remason, enggak, itu panas lagi. Nah, kalau remason kan sampai berjam-jam. Kalau ini hanya 1 menit panasnya itu. Sudah adem? Ya, sudah. Duduk. Saudara-saudara, sekali lagi saya minta dan saya mohon bantuan doa agar supaya
Mas Ikhwan ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat dan bisa beraktivitas kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.